rukun iman ya, rukun iman itu ada 6. Yang kelima ini, yang keenam apa? Iman kepada kodo. Kodo dan kodar. Kodo wa kodar. Wa kan bahasa Arabnya dan ya. Jadi kodar. Kodo dan kodar. Jadi anak-anak, Ya. yang pertama Quran. Quran ini sebagai penyempurna hidup ketika kita hidup satu. Yang pertama dipegang untuk pribadi. Yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga untuk berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi apa? Ketika anak-anak, yang pertama bahwa sekali lagi Quran hadis. Quran itu adalah alat atau pegangan hidup kita satu sebagai seorang pribadi, seorang ketika kita di dalam keluarga, termasuk ketika kita dalam berbangsa dan bernegara, termasuk beragama pada khususnya. Oke, kita kembali bahwasanya rukun iman ya sebagai salah satu masuk kitab ini ya, Al-Quran sebagai salah satu rukun iman yang ketiga. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua malaikat Allah, yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat Rasul, yang kelima kiamat, dan yang terakhir adalah kodo dan kodar. Paham anak-anak semuanya? Ya. Oke. Kenapa Al-Quran sebagai pegangan hidup? Karena orang kalau tidak atau sebagai seorang muslim tidak berpegang pada Al-Quran dan hadis, maka hidupnya bagaikan hewan. Mau kamu jadi seperti hewan? Uripe sak senenge dhewe. Bojomu bojoku, bojoku odu bojomu. Nah, ya toh? Karena apa? Tidak berpegang pada Al-Quran. Repot ya. Ketika di dalam keluarga pun sama. Ketika berpegang pada Al-Quran, ya kan? Sekali contoh, innal khalaqtul jinna wal insa ilalia budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Berarti kita itu disuruh beribadah setiap waktu, setiap menit, setiap detik, ya kan? Dan yang terakhir, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu berdasarkan apa? Al-Quran. Selanjutnya, ketika berhidup berbangsa dan bernegara, contohnya ketika hidup berbangsa dan bernegara apa? Kita itu sebagai warga negara yang baik. Contohnya kita terutama yang sudah berumur, ya, ketika mau pilpres, ya, contohnya 2024, yuk kita golput. Itu namanya tidak sebagai warga negara yang tidak berdasarkan ajaran Al-Quran. Kenapa? Setiap warga negara harus cinta pada tanah air. Kalau cinta pada tanah air berarti jangan sekali-kali golput. Kenapa? Nanti kalau kita golput pasti, kalau kita golput pasti mereka oknum-oknum orang gila akan menempati jabatan-jabatan gila. Kalau sudah gila, kalau kita golput itu berarti kita tandanya kita tidak berpegang teguh pada Al-Quran. Kalau tidak berpegang teguh pada Al-Quran, padahal kita kan disuruh mencari pemimpin yang amanah, yang sidik, ya kan? Yang sidik, yang amanah, yang sidik, amanah, fatonah, ya kan? Yang cerdas, gitu ya. Terus tabligh dan lain sebagainya. Itu semuanya berdasarkan Al-Quran. Maka ilmu Al-Quran itu penting ketika berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak.
Sudah paham? Terima kasih.